Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 248, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bennett Naso menggelengkan kepalanya, saudara keempatnya menyukai ini. Dia mengambil beberapa pandangan, lalu berbalik dan pergi. Di ruangan gelap itu, ada banyak pisau daging berlumuran darah, kait besi, dan pisau lainnya tergantung di dinding bobrok. Apalagi udara di dalam rumah sangat lembab, sangat bau, dan sangat menyengat. Ibaratnya, babi sering disembelih di sini. Angelina Chiesa memperhatikan Naso bersaudara dengan cibiran cabul berjalan ke arahnya, berjuang keras dan berteriak. Hanya ada satu pikiran di benak Angelina Chiesa sekarang, dan itu adalah bersumpah untuk melindungi Cheryl sampai mati. Lindungi putri Tuan Enzo, bahkan jika Anda menderita penghinaan, ide ini tidak dapat digoyahkan. Saudara Naso keempat datang dan langsung menutup tangan Angelina Chiesa, mengagumi posturnya yang pedih dan sosoknya yang menonjol dengan mata menyipit. Set! Jangan terlalu berisik, sebentar lagi akan baik-baik saja. Naso keempat membuat gerakan diam, merobek selotip di mulut Angelina Chiesa dengan susah payah. Pada saat itu, rambut Angelina Chiesa acak-acakan, wajahnya berlumuran lumpur dan darah, matanya menatap tajam ke pihak lain, dan dia menyemprotkan seteguk darah ke wajah Naso keempat. Kamu akan mati, aku akan membunuhmu sendiri, teriak Angelina Chiesa dengan tegas. Naso keempat menyeka darah dari wajahnya, dan mencibir di sudut mulutnya. Terkunci, dia bangun dan menamparkan wajah Angelina Chiesa dengan keras, lalu dengan kasar menarik rambut Angelina Chiesa dengan satu tangan, memperlihatkan wajah cantiknya ke cahaya. Jalang, apakah kamu sedang terburu-buru, membunuhku dengan tanganmu sendiri? Aku ingin melihat apakah kamu masih begitu suci sebentar lagi. Ada rasa dingin yang menyenangkan di mata Naso keempat. Pada saat ini, tubuh kecil Cheryl kecil yang tergeletak di lantai beton yang dingin sedikit bergetar. Masih ada darah merah gelap di dahinya, dan dia menggumamkan sesuatu. Cheryl bangun, perlahan membuka matanya, melihat Angelina Chiesa yang sedang diintimidasi, berlari ke sana dengan terhuyung-huyung, dan berteriak, "Bibian! Cheryl, jangan kemari!" teriak Angelina Chiesa dengan air mata berlinang. Tapi Cheryl takut, dia ingin dekat dengan Bibian. Dia sangat terganggu. Naso keempat melepaskan Angelina Chiesa, memandang Cheryl yang sedang berlari, dengan senyum dingin di sudut mulutnya, dan berkata, "Hal kecil, kamu sebenarnya cukup ulet." Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju Cheryl. Angelina Chiesa di belakangnya melebarkan matanya dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Dia masih anak-anak, biarkan dia pergi. Aku berjanji padamu apapun yang ingin kamu lakukan padaku. Tolong biarkan dia pergi. Dia masih anak-anak." Naso keempat balas menatap Angelina Chiesa dengan mata dingin, dan berkata sambil tersenyum, "Biarkan dia pergi." Setelah selesai berbicara, Naso keempat langsung menendang Cheryl yang berlari melewatinya. Tubuh kecil yang rapuh itu ditendang oleh Naso keempat dan jatuh ke tanah, dan berputar beberapa kali berturut-turut. Setelah itu, Cheryl terbaring tak bergerak di tanah, tidak bisa bangun dalam waktu lama, lengan dan betisnya yang lemah dipenuhi bekas luka. Melihat pemandangan ini, mata Angelina Chiesa hampir meledak, dan dia berteriak dengan marah dan cemas, "Cheryl! Cheryl!" Naso keempat memandang Angelina Chiesa yang sedang berjuang. Dia dengan nyaman mengambil tongkat kayu dari tanah, dan berjalan selangkah demi selangkah di depan Cheryl, yang jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Sepasang kaki besar menginjak punggung Cheryl dengan keras, dan tongkat kayu itu juga menyentuh bagian belakang kepala Cheryl. "Anak kecil, jika kamu tidak memukulnya, dia akan pingsan," kata Naso keempat dengan tenang dengan tatapan tegas di matanya. Pada saat yang sama, di luar rumah, di ruang terbuka penuh sampah, sebuah mobil diparkir dengan kecepatan tinggi. Margot Zen keluar dari mobil, menghirup udara, dan mengerutkan kening. Bennett Naso, yang sudah lama menunggu di pintu, melihat Margot Zen datang, dan buru-buru melangkah maju untuk menyambutnya. "Saudara Margot, di sini begitu cepat, jalan apa?" Margot Zen mengangguk, meletakkannya tangan di saku celananya, dan memandangnya. Setelah mengamati lingkungan sekitarnya, dia berkata, "Tidak ada yang datang ke sini, kan?" Bennett Naso merokok,
dan berkata, "Saudara Margo, jangan khawatir, saya benar-benar aman di sini." Dua pria bawahannya langsung mengeluarkan 10 tumpukan uang kertas dari tas hitam yang mereka bawa, dan melemparkannya ke Bennett Naso. "Ini 100.000. Setelah masalah selesai, sisanya akan dibayar sekaligus," kata Margo Zen dengan wajah datar. Bennett Naso sangat bersemangat, dia berhenti merokok, memegang 10 tumpukan uang kertas, meliriknya dengan kasar, dan berkata dengan gembira, "Terima kasih, Saudara Margo, terima kasih, Saudara Margo." "Konyol, lihat, Margo." Bennett Naso memberi isyarat. Orang Bennett Naso berlari sambil menyeringai dan mengambil uang dari Bennett Naso, tersenyum seperti orang bodoh. Margo Zen melirik orang konyol itu, jejak rasa jijik melintas di wajahnya, dan bertanya pada Bennett Naso, "Di mana orang itu? Bawa aku untuk melihatnya." Bennett Naso buru-buru berkata, "Ada di ruangan itu, tetapi Saudara Margo, Anda harus menunggu sebentar. Adik laki-laki saya, yang tidak cukup baik, menyukai gadis itu. Dia mungkin ada di sana." Dia tidak berbicara dengan jelas, tetapi semua orang mengerti. Margo Zen menoleh, menatap Bennett Naso dengan marah, dan tidak berkata apa-apa. Jadi, Bennett Naso mengundang Margo Zen ke ruangan lain, menyiapkan makanan pembuka, dan beberapa dari mereka mulai makan. Margo Zen sedang tidak mood. Dia hanya minum beberapa teguk, lalu bangun, dan berkata, "Baik, biarkan saudaramu keluar." Bennett Naso juga tahu bahwa Margo Zen sedang terburu-buru, jadi dia segera bangun, dan memimpin Margo Zen. Ketika dia berjalan ke kamar tempat orang itu dikurung, dia mendengar omelan marah dari wanita di dalamnya. Anak ketiga Naso mengerutkan kening, Naso keempat belum menyelesaikan pekerjaannya. Tidak mungkin, mereka membuka pintu, dan semua orang melihat bahwa Naso keempat sedang menginjak punggung seorang gadis kecil, memegang tongkat kayu di tangannya, memberi isyarat untuk menghancurkannya. "Berhenti!" teriak Margo Zen dengan marah sebelum Bennett Naso berteriak. Naso keempat di ruangan itu segera menghentikan gerakannya. Melihat ke belakang, itu adalah Margo Zen. Ketidaksenangan muncul di sudut matanya, tetapi dia tetap berhenti. Margo Zen bergegas maju dengan marah, menendang Naso keempat di perut, dan berteriak dengan kejam, "Saya berkata, mereka harus hidup akan ditangani lusa." Naso keempat ditendang mundur beberapa langkah berturut-turut, jejak kekejaman dan permusuhan muncul di matanya. Anak ketiga Naso bergegas, meraih Naso keempat yang ingin melakukannya, dan berteriak, "Siapa yang menyuruhmu melakukannya? Keluar!" Naso keempat mendengus 2 kali, menjatuhkan tongkat kayu, dan berdiri di samping. Bennett Naso buru-buru berbalik, dan meminta maaf kepada Margo Zen, "Saudara Margo, maaf, saya tidak menyampaikannya dengan baik, tapi tidak apa-apa, gadis kecil itu baik-baik saja." Margo Zen melirik mereka bertiga, yang telah ditangguhkan dan disiksa Angelina Chiesa yang sengsara. Kemudian, dia melirik ceril yang tidak bergerak yang tergeletak di tanah, membuat keputusan, dan berkata dengan tegas, "Lepaskan anggota tubuhnya." Mendengar ini, Angelina Chiesa, yang sedikit mengantuk, segera melebarkan matanya, berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Binatang buas, kamu bajingan, dia masih gadis kecil, anak kurang dari 4 tahun. Kamu bisa melakukannya, dan bahkan jika aku hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Namun, tidak ada yang mendengarkan padanya sama sekali. Naso keempat langsung mengambil palu besi dari dinding, berjalan ke ceril, berlutut, menatap Margo Zen, dan bertanya, "Apakah saya menghancurkannya?" Margo Zen mengangguk dan berkata, "Hancurkan." Naso keempat mengangguk, mengangkat palu di tangannya, dan menghancurkan salah satu lengan ceril dengan brutal. Pada saat itu, Angelina Chiesa putus asa, dengan air mata di wajahnya, dan berteriak histeris, "Tidak! Tolong jangan, dia baru berusia 3 tahun. Bang! Ledakan besar, bergema di seluruh ruangan. Segera, guntur dan kilat tumpul melintas di langit malam yang gelap dan sunyi. Ledakan tiba-tiba membuat seluruh ruangan bergetar. Sepersekian detik, di dalam rumah, semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan menoleh ke arah gerbang. 2 lampu depan besar ditembakkan, dan sebuah dinding dirobohkan. "Siapapun yang berani menyentuh putriku, mati." Deru niat membunuh menghancurkan langit, dari lampu depan yang bersinar di pintu, membubung ke langit. Semua orang tidak bisa melihat sosok itu dengan jelas karena lampu depan terlalu menyala, dan mereka hanya melihat sosok hitam berjalan ke arah mereka dengan niat membunuh, derap langkah kaki, dan menyanyikan konser kematian. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel.
Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.